Sahabat Gowor yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Selasa 5 Mei 2020. Firman Tuhan akan kita bersama-sama renungkan dari Injil Yohanes 10 ayat 22 sampai dengan 30. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan warta kabar sukacita Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini kita mendengarkan firman yang sungguh sangat luar biasa. Apa sih yang dimaksud dengan hari pentabisan Bait Allah? Hari raya pentabisan Bait Allah disebut juga Hari Raya Hanukkah. Kata Hanukkah berarti menguduskan, inaugurasi atau mentabiskan dan membersihkan. Hari raya ini dilatar belakangi oleh sejarah heroik Yudas Makabe pada tahun 164 sebelum Masehi. Ia berhasil merebut Yerusalem dari Raja Syria bernama Antiochus Epiphanes. Hari Raya Hanukkah disebut dalam kitab Deuterokanonika 2 Makabe 10 ayat 5 sampai dengan 7. Yang istimewa dari hari raya ini adalah Yudas Makabe dan pasukannya memulai mengadakan pembersihan, penyucian Bait Allah. Untuk dapat membersihkan Bait Allah dari dewa-dewa, maka Yudas Makabe dan para pasukannya mendirikan kembali mezbah baru. Dan untuk menyucikan bait suci ini dibutuhkan waktu selama 8 hari. Namun mereka tidak mempunyai minyak zaitun yang cukup untuk menyalakan pelita-pelita di menorah selama 8 hari. Menorah adalah kaki dian yang terdiri dari 7 kaki. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, prediksi Yudas Makabe dan para pasukannya
minyak mereka hanya mampu menyalakan pelita untuk 1 hari saja. Namun mukjizat terjadi. Selama 8 hari pelita tetap menyala dan bait Allah dapat disucikan. Maka hari raya ini dikenal juga dengan Hari Raya Cahaya. Sahabat Gowori yang dikasihi Tuhan, mengapa di awal renungan ini disampaikan tentang Hari Raya Pentabisan Bait Allah atau Hari Raya Hanukkah, Hari Raya Cahaya? Dalam catatan sejarah, khususnya dalam dokumen Koptik Didaskalia Apostolorum yang ditulis pada abad kedua, persisnya pada tahun 189, dikatakan bahwa Tuhan Yesus dilahirkan pada bulan Kislev tanggal 25 pada hari raya Hanukkah. Jika ditelusuri, bulan Kislev tanggal 25 itu jatuh pada tanggal 25 Desember. Maka jelas kalau Yesus pada perikop sebelumnya di Injil Yohanes 8 ayat 12, dia menyatakan dirinya sebagai akulah terang dunia. Karena ia dilahirkan pada hari raya terang. Firman Tuhan hari ini menegaskan kesatuan Yesus dengan Bapa. Ia mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Namun orang-orang Yahudi tidak percaya dan bimbang karena mereka tidak termasuk dalam domba-dombaku. Ayat 26. Apa maksud Yesus mengatakan ini? Jelas, yang dimaksud dengan domba-domba Yesus seperti yang kita renungkan kemarin dan kembali Yesus sampaikan dalam firman-Nya hari ini. Domba-domba Yesus adalah mereka yang setia mengikuti Sang Gembala, yang mengenal suara Sang Gembala dan berada dalam satu kawanan. Sekarang mari kita bertanya dalam diri kita, apakah aku jadi Katolik sekedar KTP? Katolik tapi pasif. Komunitas tidak pernah. Komuni tidak perlu. Kitab suci tidak pernah baca dan lain-lain. Aku Katolik Bakardi, bangga karena dicintai. Tuhan memberkati. Amin.